Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Abdul Sofyan dari 11D1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari SKSO atau Sistem Komunikasi Serat Optik. SKSO memiliki transceiver atau transmisi yang berfungsi untuk menyalurkan informasi baik suara, gambar, ataupun data antar titik yang terdapat pada jaringan telekomunikasi. Sistem transmisi menurut jenisnya memiliki dua jenis, yaitu fisik dan non-fisik. Fisik yaitu kabel atau optik. Menurut aplikasinya yaitu jaringan akses, junction, dan trunk. Komposisi dasar SKSO. Yang pertama ada light source. Light source berfungsi untuk mengkonversikan sinyal dari elektrik ke optik. Light source menggunakan tipe LED ataupun laser. Dari light source disalurkan ke repeater melalui optical fiber. Optical fiber ini yaitu media transmisi sinyal optik. Memiliki tipe multimode dan single mode. Di repeater terdapat konversi sinyal dari optik ke elektrik dan elektrik ke optik. Di repeater ini terjadi penguatan sinyal elektrik. Lalu dari repeater disalurkan lagi ke detektor melalui optical fiber. Di detektor dikonversikan lagi dari sinyal optik ke elektrik. Light source atau sumber optik pada sistem transmisi serat optik berfungsi untuk mengubah besaran sinyal listrik atau elektrik menjadi sinyal cahaya atau optik. Terdapat dua jenis sumber optik yaitu LED dan diode laser. Pemilihan dari sumber cahaya tergantung pada bitrate data yang akan ditransmisikan dan pertimbangan ekonomi. LED yaitu diode semikonduktor yang memancarkan cahaya. Terdapat dua jenis LED yaitu surface emitting light dan edge emitting light. LED mengubah besaran arus menjadi intensitas cahaya. Cahaya yang dipancarkan tidak bersifat koheren. Daya keluaran optik LED minus 33 dBm sampai dengan minus 10 dBm. LED memiliki lebar spektral 30-50 nanometer dengan panjang gelombang 850 nanometer dan 50-150 nanometer pada panjang gelombang 1300 nanometer. Diode laser merupakan diode semikonduktor yang memancarkan cahaya. Cahaya yang dipancarkan bersifat koheren, memiliki spektral yang lebih sempit dari LED. Diode laser ini diterapkan untuk transmisi data dengan bitrate tinggi. Daya keluarannya minus 12 sampai dengan 3 dBm. Karakteristiknya yaitu daya optiknya tidak linear. Detektor optik atau fotodetektor berfungsi mengubah variasi intensitas optik menjadi variasi arus listrik. Karena perangkat ini berada di ujung depan dari penerima optik, maka fotodetektor ini harus memiliki kinerja yang tinggi. Persyaratan kinerja yang harus dipenuhi yaitu 1. Memiliki sensitivitas tinggi, memiliki lebar bidang atau kecepatan respons yang cukup untuk mengakomodasi bitrate data yang diterima, memberikan noise tambahan minimum, tidak peka terhadap perubahan suhu. Pada transmisi serat optik terdapat dua jenis fotodetektor, yaitu dioda pin atau FIT dan APD. Cahaya yang diterima akan diubah menjadi arus listrik, dan pada tahanan LL, arus tersebut diubah menjadi besaran tegangan. Perbandingan arus yang dihasilkan fotodetektor
terhadap daya optikal yang diterima disebut sensitivitas optik. Sensitivitas fotodetektor bergantung pada panjang gelombang dan bahan fotodetektor. Konfigurasi jar lokal. Teknologi yang digunakan yaitu DLC, PON, dan AON. Konfigurasi umum DLC. Dari sentral lokal ke sentral terminal, lalu disalurkan dari sentral terminal ke remote terminal yang berada di pelanggan. Konfigurasi PON atau AON. Dari OLT disalurkan ke ONU yang berada di sisi pelanggan melalui passive splitter dan active splitter. Passive splitter berfungsi membagi cahaya saja, sedangkan active splitter berfungsi membagi dan menguatkan sinyal. Fungsi bagian jar lookup. Pada bagian penyusun DLC, jar lookup dengan topologi point-to-point atau single start terdiri dari dua perangkat utama, yaitu sentral terminal dan remote terminal. Sentral terminal berada di sisi sentral dan remote terminal berada di sisi pelanggan. Fungsi sentral terminal yaitu interfacing dengan sentral lokal, multiplexer atau demultiplexer, cross connect dan controller, dan interfacing dengan ODN. Fungsi remote terminal yaitu interfacing dengan ODN, multiplexer atau demultiplexer, interfacing dengan pelanggan. DLC umumnya digunakan untuk pelanggan yang terkonsentrasi untuk gedung bertingkat. PON atau Passive Optical Network merupakan sistem jar lookup yang memiliki topologi jaringan point-to-multipoint. Untuk membentuk jaringan point-to-multipoint digunakan komponen pencabangan pasif atau passive splitter. Splitter optik yaitu membagi dari satu ke banyak. Di PON dari sentral kabel feeder, satu serat dibagi menjadi 4 pelanggan di ODC. Lalu di ODP satu serat dipecah menjadi 8 pelanggan dan totalnya yaitu 32 pelanggan. Jaringan optik PON ini digunakan bersama-sama untuk jaringan distribusi atau broadcast. Fungsi penyusun PON. Yang pertama, OLT untuk interfacing dengan sentral lokal, multiplexing atau demultiplexing, cross connect dan controller, interfacing dengan ODN. ODN berfungsi untuk transport dan distribusi data dari OLT ke ONU. Passive splitter untuk mendistribusikan daya optik ke semua cabang dengan rasio 1:2, 1:4 sampai 1:32. ONU berfungsi untuk interfacing dengan ODN, multiplexing atau demultiplexing, dan interfacing dengan terminal pelanggan. Terima kasih.